I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku, terima kasih banyak. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya guys, channel untuk melihat readingan tarot. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membuat kalian bingung atau bimbang barangkali. Terus di sini ketemu jawabannya ya. Amin amin amin. Oke lah. Aquarius singles, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. This is love reading for you guys untuk Oktober 2022. Kenapa single mendapatkan love reading? Karena kejombloan kalian itu bukan berarti inilah akhir dari segalanya Aquarius, hanya saja kalian sedang berada di waiting list ya, atau menunggu divine timing sehingga seseorang bisa masuk ke dalam hidup kalian membawa romance atau relationship. Oke. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif, artinya tidak semua Aquarius single yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aquarius, kadang-kadang aku bisa bicara dengan dia yang saat ini sedang berada di waiting list, menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidup kalian. Atau siapa saja yang tertarik untuk mengintip kehidupan romance Aquarius single di bulan Oktober ya, you are very welcome here. Oke, kita akan membuka 6 kartu untuk kalian. Dengan semi Celtic kita lihat di mana posisi kejombloan kalian. Lalu apa yang menjadi challenge-nya selama bulan Oktober, 31 hari guys. Fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya, hingga 6 bulan ke depan. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, this is my energy rare. Kalian resonate dengan apa yang aku sampaikan gitu, lalu tertarik untuk melihat apa yang terjadi pada dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list, menunggu masuk ke dalam hidup kalian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Di sana kita akan membahas sama seperti apa yang aku bahas untuk kalian, hanya saja pakai deck yang berbeda dan tentu saja dari energinya dia ya. Oke, kita akan segera mulai saja Aquarius. Are you ready? Are you ready? Ai, Captain. Itu apa? SpongeBob. Kalian mungkin suka sama SpongeBob Aquarius. Enak banget jadi tarot reader ya. Ketemu aja gitu apa? Itu namanya intuitive tarot reader. Tarot readernya itu berdasarkan intuisi. Oke. Kita akan segera buka oracle untuk kalian Aquarius ya. Ini adalah clue atau petunjuk yang perlu kalian ketahui di bulan Oktober untuk Aquarius single. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aquarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for October 2022. Thank you. Satu kartu sebagai simbol dari kesendirian kalian guys. Ya. Oke. Wish wisely. Oke, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps toward making your dreams come true. Hati-hati dengan harapanmu. Karena harapanmu itu kamu sadari atau tidak kamu sadari, kamu sudah mewujudkannya, katanya begitu ya. Jadi berharaplah pada apa yang hanya kamu berharaplah hanya pada hanya pada yang kamu inginkan, dan kemudian buatlah plan untuk melangkah ke situ. Itu katanya di sini. Jadi kalau kalian memang berharap agar segera in relationship Aquarius ya, segera ada orang yang masuk ke dalam hidup kalian membawakan romance begitu, itulah yang kalian fokuskan. Jangan fokus tentang kesendirian. Beda ya guys, beda. Kalian mungkin berpikir bahwa keluhan-keluhan atau apa itu istilahnya ya, bukan menyalahkan lah ya, meratapi nasib, itu berbeda dengan berharap guys. Walaupun tujuannya sama. Misalnya begini, kejombloan misalnya, kalian benar-benar pengen banget sama yang namanya relationship ya. Kalian itu lebih ke meratapi nangis. Aduh kenapa meratapi meratapi hidup ya. Aduh kenapa sih nggak ada orang yang
pas gitu. Kenapa sih aku selalu sendirian aja? Kenapa sih aku selalu gagal aja? Nah, itu yang kalian pikirkan, itulah yang termanifestasi. Sendirian gagal sedih, sendirian gagal sedih, sendirian gagal sedih. Bayangkan kalau kalian memikirkan tentang, oh my god, this is a new beginning. Orang baru datang ke dalam hidupku, orang baru masuk ke dalam hidupku, atau mantanku kembali ke aku, dan kehidupan percintaanku akan indah, bahagia. Aku akan menikah, aku akan segera berada dalam sebuah relationship baru yang sehat, yang ideal begitu. Itu dua-dua sama. Sama-sama cerita tentang kejombloan, tapi satu meratapi dan yang satu adalah harapan. Tahu ya bedanya di mana? Nah, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita meratap. Ratapan itu negatif. Negatif itu manifestasi. Itu akan segera kita manifestasikan. Itulah yang terjadi ke depannya. Kesendirian, kesepian, kegagalan, ketakutan, bla bla bla. Oke. Itu yang dibilang di sini guys. Di kartu oracle untuk kalian satu saja ya. Jangan banyak-banyak, kalian gak suka nasihat Aquarius. Wish wisely. Oke. Kalau so far kalian masih lebih fokus kepada meratapi, coba diganti ya. Jangan meratap, tapi berharap ya. Manifesting. Oke. Kita akan segera mulai saja buka tarot untuk kalian guys. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to this reading. Bless this reading. For Aquarian, single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for October 2022. Thank you. Yes. Siapakah kalian? Bolehkah aku mengenalmu? Aquarius single. Kalau dalam waktu 6 bulan ke depan tidak ada peluang untuk romance atau relationship datang ke dalam hidup kalian guys, kalian tidak akan masuk ke dalam readingan ini ya. Siapapun yang merasa resonate dengan readingan ini, itu pertanda kurang dari 6 bulan kalian akan segerain relationship kalau kalian mau, ada peluangnya. Oke. Oke, the Queen of Pentacles. Ini kayak mengingat-ingat yang lama-lama aku lihat guys ya. Karena Queen of Pentacles ini orang yang menganggap dirinya single atau mengatakan ke semua orang bahwa dirinya single, tapi jauh di dalam hatinya dia masih terikat dengan seseorang. Dia masih milik seseorang atau dia masih memiliki seseorang. Let's see. Ya, langsung. Seven of Pentacles. Kemudian the Page of Swords. Ten of Wands. Yep, sudah terlihat guys. Ratapan anak tiri. Oh bukan. Bukan ratapan anak tiri. Kalian itu hobi meratapi ya. Kayak yang aku bilang tadi di awal. Hobi meratapi. Seven of Swords. The Magician. Sulit bagi kalian untuk melihat peluang yang ditawarkan ke kalian saat ini guys, karena Seven of Pentacles itu momennya atau waiting patiently for harvesting, menunggu dengan sabar untuk panen ya, untuk mendapatkan hasil. Oke. The Sun, kemudian challenge-nya the Page of Swords, lalu near future-nya itu the Seven of Swords. Itu kayak sebenarnya hidupmu single itu baik-baik saja Aquarius, nggak ada masalah di situ. Kamu nggak tergantung sama orang, kamu nggak melarat Aquarius ya. Kesendirianmu itu bisa jadi kamu single mom atau single dad. Kesendirianmu itu kamu nikmati, oke? Tapi berhubung karena ada kalanya kamu meratapi, terutama guys di Oktober ini, entah kenapa panggilan untuk meratap atau menyesali atau iyalah meratapi hidup, meratapi nasib itu sangat kuat sekali. Itu yang kemungkinan besar hingga 6 bulan ke depan akan membuat kamu masuk ke Seven of Swords ini. Ini kedamaian hati yang hilang, pikirannya tidak tenang, situasi hati yang tidak tenang, situasi pikiran yang tidak tenang begitu. Challenge kalian itu adalah the Page of Swords, artinya kalian harus melakukan sesuatu guys, doing something, sama seperti yang di sini, oke? Nggak boleh diam, harus bertindak untuk apa yang kalian inginkan, karena situasinya adalah the Magician atau bottom of the decknya the Magician. Kalian di bulan Oktober ini mampu untuk melakukan apa yang kalian ingin lakukan guys, tapi kayak ketutup sama ratapan ini tadi, beban di dalam pikiran ini tadi.
Ini Major Arcana guys. Ini bukan karena kemampuan kalian, tapi ini dikasih sama universe. Nomor satu, kartu pertama di Major Arcana The Magician. Ini tentang kemampuan ya. Kamu mampu untuk bisa mewujudkan kebahagiaanmu dari yang kebahagiaan versi sendiri menjadi kebahagiaan in relationship atau couple. Tapi kamu kayak tidak melihat The Magician ini datang ke dalam hidupmu. Let's see ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading for Aquarius, single Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for October 2022, thank you very much. Let me clarify the Magician. Mari kita lihat kenapa kamu masuk ke Magician. Magician, miracle, miracle, keajaiban, oh, Ace of Swords. Wow, this is nice guys. Ace of Swords, kemudian The Wheel of Fortune. No, I won't take this, okay. Oke, ini yang keluar. Oke. Kemudian ada kartu The Magician lagi dan The Two of Cups. Iya. Ada peluang untuk merasakan kembali The Two of Cups di dalam hidupmu. Ya, itulah makanya kamu masuk energi The Magician ini. 2 kali The Magician datang, oke. Semua sumber daya yang kamu butuhkan atau amunisi atau modal kamu untuk mendapatkan The Two of Cups ini sudah disiapkan untukmu, ditambah The Wheel of Fortune guys. This is hoki, lucky, keberuntungan ya. Dan Ace of Pentacles. Oke. Berarti yang kalian pikirkan tentang kegagalan ya. Menurut kalian lebih bagus sendiri, karena di kesendirian itu ada desan, daripada bersama seseorang atau in relationship tapi ada peluang untuk disakiti atau merasakan hal yang menyakitkan ya. Itulah yang membuat ada beban di dalam pikiran saat ini tentang kegagalan. Aku lihat di sini guys. Kamu mencintai seseorang dan ada peluang untuk kalian bisa bersama, tapi kamu takut gagal lagi aku bilang, nggak tahu kenapa guys ya. Karena kalau seandainya kalian belum pernah merasakan kegagalan, kalian tidak akan trauma ya kan. Kalau belum pernah merasakan jatuh naik sepeda, anak-anak yang belajar sepeda nggak bakalan kayak ada traumanya untuk belajar naik sepeda lagi. Dia kan hajar terus ke jalan besar, kemana segala macam. Nah begitu dia jatuh sekali misalnya, setelah itu baru ada trauma. Ini yang terjadi pada kalian. Kalian takut gagal lagi, kalian takut terjadi masalah lagi, kalian takut masuk ke dalam hal yang menyedihkan lagi. Karena saat ini instead ya, situasi kalian aman, sendirian, desan. Tapi orangnya ada ya. Bisa jadi Cancer, Scorpio, atau Pisces, Aquarius ya. Jadi ketika kamu itu memikirkan tentang kegagalan, maka kamu akan memanifestasi kegagalan guys. Itu yang dikatakan di kartu Oracle ini. Jadi pikirkan apa yang kamu inginkan. Bijaklah dalam berpikir ya. Let me clarify the center of the reading please. Thank you. Kamu harus bisa mencari tahu tentang prospek antara kamu dan dia, ya. Emperor, Aries juga muncul di sini guys, ya. Atau kamu adalah single mom, atau kamu lagi dealing sama kamu adalah single mom atau single dad, atau lagi dealing sama single mom atau single dad ya, yang mengajak kamu seriusan mungkin dan jaraknya jauh dari kamu saat ini. Oh my god, prospeknya bagus. The Sun berkali-kali datang. The Sun recent past, The Sun the now. Mungkin yang menjadi kendala adalah jarak guys. Creative Funds, ini LDR ya. Ada seorang single mom atau single dad jauh di sana dan kemudian mengajak kamu untuk seriusan. Mungkin kamu pernah gagal dalam relationship yang jauh jaraknya dalam LDRan gitu, dan kamu nggak mau mengulangi kegagalan yang sama gitu guys ya. Jadi kalau kamu tetap memikirkan tentang kegagalan ya, bersiap-siaplah, kegagalan itu akan kamu temui di depan nanti, di masa depan, in the future ya. Aries juga kuat di sini ya. Aries ketemu Aquarius. Let me clarify the Ten of Wands, please. Thank you. Kebahagiaanmu ketika sendiri memang iya betul, itu betul ada, kamu tahu ya. Karena kebahagiaan tiap-tiap orang itu kan beda-beda guys. Aku nggak bisa paksakan kebahagiaan versiku gitu. Dan kita nggak bisa paksakan kebahagiaan versi orang ke orang lain ya.
Tapi beda, itulah yang terlihat di sini. Yang kamu dapatkan di masa jomblomu ini, di recent past, The Sun ini, itu akan beda dengan The Sun bersama dengan seseorang. The Sun di dalam relationship itu akan beda rasanya dengan The Sun ketika sendirian atau jomblo. Challenge kamu ini bukan major arcana guys ya. Artinya ini terserah kepadamu, mau atau enggak sebenarnya. Tapi dikasih tahu melalui readingan ini ada hoki, Wheel of Fortune yang datang 2 kali terbuka, ada kesempatan untuk keberuntungan, dan kemudian The Magician ini ada keajaiban untukmu. Oke. Asalkan kamu bisa mengendalikan ketakutanmu ya. Ada orang yang memang takut sama LDR guys, ada ya. Mungkin kalian ketemu online gitu dan kemudian kamu dari dulu setiap kali pacaran online itu paling bertahan 2 minggu, 3 minggu begitu, dan kemudian setelah itu menyakitkan gitu. Even dia tuh sebentar aja datang di dalam hidupmu, tapi kamu langsung merasa sakit yang luar biasa ketika itu berakhir. Jadi di pikiran kamu ini kayak pada akhirnya nanti akan berakhir juga pada akhirnya ya. Ujung-ujungnya nanti akan berakhir juga sih kalau hubungan yang kayak gini, yang LDRan begini gitu, dan itu akan menyakitkan sekali. Sebelum menyakitkan, lebih baik aku hentikan kayak gitu. Tapi guys, menurut kartu ini, menurut readingan ini adalah momen yang baik untukmu. Ini adalah waktumu untuk beruntung. Ini adalah momen untuk panen, harvest, the Seven of Pentacles. Misalnya kamu sudah gagal dalam long distance relationship, gagal 3 kali gitu ya. Nah, yang keempat ini sukses kayak gitu guys. Three of Pentacles dan the Two of Pentacles. Ada yang kamu rahasiakan. Ada yang kamu rahasiakan. Dan menurutmu rahasia itu sebaiknya tersimpan karena kamu tidak ingin menseriusi LDR ini. Ya. Ada yang menarik diri aku lihat di sini, tapi ya gitu. Semakin kamu bertindak berbeda dengan apa yang kamu rasakan di hatimu, semakin kacau kondisimu atau situasimu. The Two of Pentacles aku lihat di sini seperti I don't know, there's a house, ada rumah, dan kamu tidak suka tinggal di situ, tapi kamu harus tinggal di situ. Nggak tahu kenapa guys. Ada 2 wanita, yang satu tua dan yang satu seumuran denganmu, agak lebih tua sedikit darimu, dan kemudian mereka tuh kayak apa-apa selalu mengawasi kamu gitu ya, dan itu bikin kamu enek. Duh, malas banget deh sebenarnya tinggal di rumah itu, pengen keluar gitu. Dan kemudian ada kesempatan untuk bisa keluar, let's say like that. Si Emperor ini tadi yang jaraknya jauh, artinya kalau kamu keluar dari meninggalkan rumah itu, kamu bisa ketemu si Emperor ini atau bersama dengan dia atau apapun itu gitu. Cuman yang kamu takutkan itu adalah itu tidak berjalan seperti apa yang kamu inginkan. Tapi yang jelas ada the Two of Cups di sini ya guys. Itu adalah modal kalian, aku lihat di sini, untuk memulai relationship. The Two of Cups dan the Wheel of Fortune ya. Let me clarify the Wheel of Fortune, thank you. Iya, kamu menginginkan relationship, Aquarius. Kamu sangat-sangat menginginkan relationship. Oke. Kamu ingin keluar dari apapun yang saat ini menurutmu tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan orang lain. Bisa jadi family, keluarga guys, family member, anggota keluargamu. Atau kamu gak suka tinggal di rumahmu misalnya begitu. Kamu kayak terpenjara di situ. Atau kamu gak suka tinggal di rumah mertuamu yang suamimu saat ini mungkin sudah meninggal dunia, mohon maaf. Atau kamu sudah bercerai dari suami atau dari istrimu, kamu kembali ke rumah orang tuamu, dan di rumah orang tuamu tuh aduh hidupmu kacau balau kayak begitu guys. Oke. Ya, siapa yang berani mengambil resiko, dialah yang mendapat peluang. Ya. Kita nggak akan pernah tahu guys apa yang terjadi berikutnya kalau kita tidak mencoba ya kan. Kalau kamu berani mengambil resiko, ya peluang itu terbuka untukmu. The Magician ini mukjizat ya guys, miracle, keajaiban. The Seven of Swords, Ace of Swords, dan kemudian the Ten of Pentacles ya. Kamu mau hidupmu ini berubah, jangan gitu-gitu aja. Ada kesempatan Aquarius untuk berubah ya. Oke. Beberapa di antara kalian
aku rasa harus pergi meninggalkan tempat di mana kalian berada saat ini. Harus keluar dari situ. Terlepas akan bersama atau tidak bersama dengan si Emperor ini ya, atau orang yang sedang berada di waiting list ini menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidup kalian. Terlepas bersama atau tidak bersama dengan dia, kalian harus keluar dari tempat tinggal kalian yang sekarang. Itu yang aku rasakan guys. Tempat itu bukan lagi pilihan yang gimana ya bilangnya, pilihan yang baik untukmu saat ini. You need your freedom, harus bebas kayak gitu. Kebebasan itulah yang akan membantu kamu nanti untuk menyadari kemampuanmu atau hal-hal yang disiapkan untukmu, modal kamu untuk menjadi the magician ini. Selama kamu masih bersama mereka ya, yang tinggal sama kamu saat ini, aku lihat tidak ada yang berkembang darimu. Let's see the sun. Bisa jadi kamu punya anak ya, dari hasil pernikahan sebelumnya, anak laki-laki atau anak perempuan tapi tunggal. Oke. Orangnya aktif, agak selengean. Oke. Kalau dia perempuan tapi kayak tomboy-tomboyan. Kalau dia laki-laki galak gitu, garang, suka mukulin temennya. Dan dia membuat kamu happy. Karena dia, kamu gak memikirkan untuk in relationship lagi. Tapi itu, sorry, harus berakhir. Bukan aku bilang hubungan kamu dengan anakmu berakhir, tapi kebahagiaan versi yang seperti itu harus berakhir. Karena kamu harus segera masuk ke dalam hidup seseorang. Knight of Sword, Eight of Sword, Ten of Wands tuh kan, King of Pentacles, membayang-bayangi si Taurus, Virgo atau Capricorn ini ya, atau Aries ini. Setelah dia muncul, baru kamu tahu tentang the next happiness atau the other option of happiness. Kebahagiaan versi lain yang kayak gimana gitu selain aku bersama anakku aja gitu. Oh begini gitu, misalnya kayak nonton bareng yang mungkin nggak pernah kamu jalani dengan pasanganmu sebelumnya, dengan suami atau istrimu sebelumnya, nonton bareng, liburan bareng, dan dia bisa kasih sesuatu yang berbeda dari yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Karena itulah sangat menggelitik rasanya kalau dia muncul di dalam hidupmu, dan rasanya kayak ada yang salah kalau kamu menolaknya. Yang dia tawarkan ke kamu berbeda dari yang pernah kamu dapatkan sebelumnya dari pasanganmu, ex ya. Entah kemanapun exmu itu sekarang, bisa jadi memang sudah terpisah karena bercerai atau pisah-pisah gitu, atau memang karena meninggal dunia ya. Yang jelas kamu single mom atau single dad aku lihat di sini. Untuk kalian yang tidak bisa menegakkan the page ya. Iya, page of sword ini guys, bukan knight. Tapi kamu dealing sama king of pentacles. Kalau kamu tidak bisa menjadi the knight of sword, the page of sword, artinya mencari apa yang sebenarnya kamu inginkan gitu guys, atau meyakinkan dirimu tentang the new option of happiness ini ya. Versi terbaru kebahagiaan yang mau masuk ke dalam hidupmu ini, kamu mau atau enggak, itu aja. Dan karena ini adalah minor arcana, kamu bebas. Mau, enggak ya enggak apa-apa. Tapi sayang rasanya kalau ada wheel of fortune yang kamu lewatkan ya. Bisa jadi ada tekanan dari keluarga guys supaya kalian tidak menikah lagi, oke? Percayalah guys, kalau ada yang menekan kalian seperti itu, ambil batu, pukulkan ke kepalanya. Enggak, aku bercanda. Kayak misalnya kalian itu single mom atau single dad, terus keluarga kalian bilang, kamu gak usah nikah lagi, kamu urusin anak kamu deh, atau mertua kamu ya, mertua almarhum suami atau istrimu, orang tua dari almarhum suami atau almarhumah istrimu bilang, kamu gak usah menikah lagi lah, kamu urusin anak terus gitu. Bisa jadi ada tekanan seperti itu karena aku melihat ada pihak luar yang turut campur ke dalam hidupmu terlalu dalam. Kamu gak bisa keluar dari yang turut campur itu kalau kamu tetap stay di dekat mereka. Saatnya move out ya. Keluar dari situ. Seven of Swords. Oke, ada rasa yang akan dipendam selamanya, aku rasa ya. Selamanya, sorry guys. Begitu Oktober ini selesai, selamanya rasa itu akan dipendam. Ace of Wands, kemudian the Moon,
dan the Queen of Cups. Ini I love you tapi tidak bisa mengekspresikan, dan the Moon ini rasa yang terdalam, rahasia selubung, perasaan yang ditutup-tutupi, perasaan yang terselubung, perasaan yang dirahasiakan. Oke. Itulah kalau kalian tidak bisa menentukan atau memutuskan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian bisa memutuskannya, as of once, new beginning. The Tower di bawah. Miracle ini guys, atau The Magician ini akan membantu kalian untuk mewujudkan keinginan kalian yang menurut kalian itu kayaknya nggak mungkin gitu. Aku tahu banyak saat ini Aquarius yang mendengar readingan ini bilang nggak mungkin Ray, nggak mungkin gitu. Kamu nggak tahu sih keadaan aku. Iya, apa boleh buat guys, aku adalah tarot reader. Aku harus bilang The Magician ini miracle, keajaiban, mujizat. Kalau mujizat atau keajaiban katanya itu di luar akal manusia ya guys ya. Kita itu tahu sesuatu itu mungkin atau tidak mungkin karena versi pemikiran kita. Tapi ketika The Magician datang, major arcana dari universe, siapa yang bisa memahami dalamnya pekerjaan universe? Nah, itu yang mau dikasih tahu ke kamu dari The Magician ini. Begitu the universe bilang A, even kamu saat ini Z, maka segala sesuatu akan disiapkan untukmu supaya A. Mudah-mudahan kalian paham maksudnya ya. Dan itu di luar kuasa kalian. Tapi karena challenge-nya adalah minor arcana, kamu mau atau enggak? Itu aja. Kalau tadi challenge-nya adalah major arcana juga, kayak misalnya The World ya guys, datangnya miring, kamu nggak bisa menolak. Mau nggak mau kamu akan segera. Kalau kamu lari, kamu kena The Tower gitu. Tapi ini kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, nggak akan kena The Tower. Nah, karena ini keputusannya ada di kamu. Tapi there's a miracle, ada keajaiban untukmu ya. Itu akan menjadi judul readingan ini. Oke, Aquarius, kalau kalian merasa ini adalah energi kalian ya, kalian resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat dia yang saat ini berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidup kalian. Kalau bukan Aries, maka Taurus, Virgo, Capricorn ya, karena ada King of Pentacles di sini. Beduit ini biasanya guys bisa jadi CEO atau General Manager di sebuah perusahaan besar atau business owner ya. Karena Aries ini pun business owner, emperor ya, pengusaha gitu. Single daddy atau single mom, pernah menikah juga. Dan yang pasti masih single ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Di sana kita akan membahas tentang dia dengan deck yang berbeda dan tentu saja pakai energinya dia ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian Aquarius di love reading for Aquarian single Oktober 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah Aquarius.